Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Muhammad Suki Hasbi, MAG, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nur Parini dengan NIM 255100107111092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan ajaran dan nilai Islam dalam bidang sains, khususnya terkait rekayasa genetika. Oke, jadi apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah proses laboratorium yang dilakukan untuk memanipulasi susunan DNA suatu organisme. Tujuannya adalah menghasilkan sifat tertentu yang dianggap lebih baik atau bermanfaat. Oke, jadi pandangan Islam terhadap rekayasa genetika itu tidak serta-merta menolak rekayasa genetika. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya. Yang pertama adalah membawa kemaslahatan atau manfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat atau bahaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan yang ketiga adalah menjaga keturunan atau hifz al-nas. Nah, dalam Islam, keturunan dan nasab harus dijaga dengan baik sehingga teknologi tidak boleh merusak kejelasan garis keturunan manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tidak melanggar akidah. Artinya, manusia tetap menyadari bahwa Allah adalah pencipta, dan manusia hanya memanfaatkan ilmu yang telah Allah anugerahkan. Di sini, rekayasa genetika yang diperbolehkan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama itu terapi penyakit genetik, misalnya untuk mengatasi penyakit keturunan yang dapat mengancam keselamatan manusia. Terus yang kedua, produksi obat-obatan halal. Nah, rekayasa genetika dapat membantu menghasilkan insulin, vaksin, atau obat lain yang lebih aman dan efektif. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pangan. Contohnya tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau memiliki kandungan gizi yang lebih baik sehingga dapat membantu ketahanan pangan. Keempat adalah pelestarian lingkungan. Teknologi genetika dapat digunakan untuk membantu mengurangi pencemaran atau menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, semua bentuk tersebut diperbolehkan karena bertujuan memberikan manfaat bagi umat manusia. Lalu apa sih yang tidak diperbolehkan? Jadi ada beberapa rekayasa genetika yang dilarang oleh Islam. Di antaranya itu kloning manusia, karena dapat menimbulkan persoalan terkait identitas, martabat manusia, dan kejelasan nasab. Kedua, rekayasa ras itu upaya menciptakan manusia dengan karakter tertentu untuk tujuan diskriminatif atau superioritas kelompok tertentu. Yang ketiga adalah pembuatan senjata biologis karena berpotensi menimbulkan kerusakan dan mengancam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah eksperimen yang tidak etis, terutama yang mengabaikan keselamatan, hak, dan martabat manusia. Nah, praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemaslahatan. Di sini ada beberapa prinsip rekayasa genetika dalam Islam. Dalam penerapannya, yang pertama itu niat yang lurus karena Allah atau lillahi ta'ala. Yang kedua itu ijtihad atau fatwa, yaitu melibatkan para ulama dan ahli untuk memberikan pertimbangan etis terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah transparansi ilmiah dan kejujuran, baik dalam penelitian maupun publikasi data. Keempat, yaitu prioritas maslahat, artinya manfaat yang dihasilkan harus lebih besar daripada resiko atau mudarat yang mungkin muncul. Dan yang kelima adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Nah, di sini ada studi kasus mengenai rekayasa genetika, yaitu jadi pada tahun 2018, seorang ilmuwan Tiongkok bernama He Jiankui mengumumkan kelahiran bayi hasil rekayasa genetika menggunakan teknologi CRISPR-Cas9. Tujuan modifikasi gen tersebut adalah agar bayi memiliki ketahanan terhadap virus HIV. Namun kasus ini menimbulkan kontroversi besar karena perubahan dilakukan pada embrio manusia dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Di sini pembahasannya itu dari perspektif Islam terdapat beberapa persoalan, yaitu yang pertama, tindakan ini dapat dianggap sebagai perubahan ciptaan Allah secara berlebihan, terutama jika bukan untuk kebutuhan pengobatan yang mendesak. Kedua, terdapat resiko keselamatan manusia, karena teknologi tersebut memiliki kemungkinan kesalahan atau mutasi yang dampaknya belum sepenuhnya diketahui. Lalu, yang ketiga, itu muncul persoalan etika dan keturunan. Seperti yang kita tahu, Islam itu sangat menjaga kehormatan manusia dan kejelasan nasab. Jika teknologi ini digunakan untuk memilih sifat-sifat tertentu pada bayi atau menciptakan bayi desain, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan penyalahan penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, kasus ini menjadi contoh penting bahwa kemajuan sains harus selalu disertai pertimbangan etika dan nilai agama. Sebagai penutup, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk rekayasa genetika. Namun penggunaannya harus membawa manfaat, menghindari mudarat, menjaga keturunan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, umat Islam dapat berperan aktif dalam perkembangan sains modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang menjadi pedoman hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.